Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pagi hari ini saya akan update Hedera Hashgraph ya. Kabar ini adalah salah satu altcoin yang masuk watchlist saya. Dalam sekitar 2-3 bulanan ini, saya cukup sering trading di ini ya teman-teman, Hedera Hashgraph. Sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting bahwasanya saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman. Ini kabar ya, yang mana ini barang masuk watchlist tradingan saya. Mungkin teman-teman tahu yang dari dulu juga, dari 2017 saya bikin konten terkait cryptocurrency. Ini adalah kripto lama juga ya, Hedera Hashgraph. Kalau teman-teman lihat kabar di urutan keberapa, teman-teman bisa cek dulu di sini. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Ini kabar itu seperti ini, dia berada di urutan, kita cek dulu nomornya 11 ya teman-teman. Di bagian atas nih teman-teman bisa lihat kabar itu di urutan 11 nih ya. Di 11 urutan coin market cap. Nah, kebetulan ini barang memang watchlist saya. Dan kalau kita lihat di halaman coin market cap di sini, di trending coin, kita bisa ngelihat ini barang saat ini masuk trending di coin market cap nomor 1 ya. Jadi kabar ini masuk trending di coin market cap nomor 1. Ini seperti ini. Kita klik sekilas. Nah, kalau teman-teman pengen tahu detailnya tentang Hedera Hashgraph, silahkan masuk ke alamatnya di coinmarketcap.com di bagian atas nih ya. Tentang on-chain-nya seperti apa, website-nya, teman-teman bisa cek semuanya, white paper-nya seperti apa. Teman-teman bisa cek semuanya. Ini adalah, nah ini jelas sekilas di sini disebutkan bahwa Hedera Hashgraph adalah real world asset, tokenization for real estate. Nah, kalau teman-teman mungkin yang lihat dalam beberapa hari ini, mungkin cukup trending RWA. Nah, mungkin itu salah satu yang ngedrive pergerakan dari Hedera Hashgraph ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa satu token coin seperti itu dia akan bergerak, ada drive-nya. Drive-nya apa ya? Paling mudah teman-teman di cryptocurrency ini lihat apa sih yang lagi trending, narasi apa yang lagi trending. Nah, kebetulan ini beberapa hari lalu saya scan sekilas di sosial media terkait kripto yang paling umum biasanya adalah Twitter, IG gitu. Banyak yang nyebut RWA. Nah, ini seperti ini. Kemudian detail-detail lainnya teman-teman bisa cek di sini. Bisa beli di mana saja seperti itu. Ini kabar ini adalah barang lama ya teman-teman, 2017 saya udah kenal. Ada di Binance, Bybit, Coinbase, OKX ya, Bijet ya, di Indodax juga ada. Nah, ini sekilas 1 tahun ini pergerakan kabar seperti apa ya, all-nya seperti apa, berarti dia kan pernah tinggi dulu kan, seperti itu. Oke, secara pergerakan dalam beberapa lama ini ya, 2-3 bulan ini memang kabar juga sama seperti Bitcoin, seperti altcoin juga mengalami kenaikan dan penurunan ya. Namun pergerakan dari si kabar ini menurut saya memang masih menarik ya. Ketika teman-teman mungkin yang aktif di cryptocurrency melihat bahwa beberapa lama lalu ketika keluar meme coin yang viral banget itu market terguncang ya. Yang awalnya steady begini, ini saya contohkan di Habar pun juga kena guncangan, bahkan sempat low-nya di sini, baru kemudian memang dia rebound naik lagi, spike ya. Namun demikian overall turun, baru kemudian beberapa hari lalu sampai di supportnya kembali. Overall untuk Habar ya teman-teman, kalau saya tarik trennya memang sudah terjadi patah beberapa hari lalu, namun untuk kenaikan 1 hari ini
sudah kembali lagi on track. Ini barang sudah kembali lagi on track ya. Oke, saya tandain dulu. Di sini ada 2 titik ya, sekitar 2-3 titik. Ada banyak titik di sini saya untuk bikin trennya ya. Dan kemudian terjadi di sini break trend sebentar, walaupun kemudian per closingnya naik. Terus di area setelahnya untuk Habar ya, di area setelahnya di sini dia cukup mampu bertahan di atas support ya. Jadi suatu cryptocurrency, saham ataupun forex seperti itu. Pergerakannya ketika dia naik ya. Ketika dia naik, maka kita menggambar trennya adalah di bawah karena tren ini menjadi support dia. Apakah trennya jebol? Ternyata sempat jebol. Berapa lama, berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya mungkin seminggu lebih, 20-an harian ya. Baru ketika sudah sentuh di supportnya, mengalami rebound kenceng, kebetulan narasi di sosial media terkait cryptocurrency juga RWA, di mana tadi Habar kalau kita lihat webnya adalah termasuk dalam RWA narasi. Jadi ini dapat momentum, dapat angin segar bergerak dari Habar dan kita bisa melihat kenaikan dalam 2 hari ini, terutama di dalam 1 hari ini kencang sekali teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu roadmap atau bukan roadmap ya, pergerakan dari Habar secara retracement kemarin sampai di mana. Dalam tren naik kita udah bikin tren, sudah terjadi patah tren, sudah kembali lagi, kita coba menghitung. Nah, seperti ini. Bahwasanya kenaikan Habar ya, kenaikan Hedera Hashgraph ke atas, lalu ada koreksi. Koreksi-koreksinya ada di support pertama ini kan, support pertama ya. Support kedua, dan support kedua ini jebol ya teman-teman. Jebolnya pas meme coin hype beberapa lama lalu ya, kisarannya sekitar 3 Februarian tuh. Jebol, baru kemudian ini adalah 38,2 retracement ya. 38,2 retracement. Jadi suatu cryptocurrency, suatu pergerakan ketika kita amati dengan menggunakan Fibonacci 38,2 retracement ya. Ketika dia jebol 38,2 retracement, saya coba cari di sini aja. Ketika dia jebol di 38,2 retracement ininya, maka target penurunnya adalah sampai di 61,8 retracement. Apakah demikian? Itu kebiasaan di Fibonacci. Ketika suatu kripto jebol secara meyakinkan candlenya di bawah 38,2 retracement, maka target dia adalah di 61,8 retracement di sini. Bahkan yang saya banyak baca adalah ketika jebol di 38,2 retracement, antrinya itu di 61. Memang dia akan sampai di 50, tapi sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah di 61,8 retracement. Kalau misalkan dia masih sampai di 50, mungkin masih konsolidasi di area situ atau testing resisten di atasnya, baru kemudian kalau memang ada penurunan lagi, maka perhatikan di 61,8 retracement. Suatu barang yang naik koreksinya sudah menjebol support kedua, ini sebenarnya udah nggak bagus. Kenapa? Targetnya 61. Ya. Tapi ini juga menjadi peluang bagi teman-teman untuk antrinya tuh di mana, dan kita bisa ngelihat bahwa Hedera Hashgraph ini tepat sekali mantulnya di 61,8 retracement. Kenapa bisa pas seperti ini? Karena tarikan kita adalah menggunakan trend base. Trend base adalah Fibonacci yang kita tarik berdasarkan tren. Jadi kita bikin tren dulu yang tadi, baru tren kan dibentuk dari beberapa titik di sini, ya kan? Terjadi setelah kita bikin tren, kita bisa ngelihat terjadi pemotongan. Ketika satu tren naik, ada pemotongan support, maka Fibonacci yang kita bikin ini memiliki validitas yang tinggi. Ini terjadi di sini, dan titik-titik supportnya adalah presisi karena kita menggunakan trend base Fibonacci, ya. Seperti itu. Jadi dalam pergerakan naik, Hedera Hashgraph
Ini dia jebol di support kedua. Ini targetnya adalah di 61,8 retracement di sini, pas sampai rebound ke atas. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Kalau teman-teman yang sudah, kalau yang kita yang tahu Fibonacci, rebound dari 61,8 retracement, maka kenaikannya yang harus teman-teman perhatikan minimal di 38,2 retracement. Dan saat ini untuk Hedera Hashgraph pas berada di situ. Nah, kunci yang harus teman-teman lihat beberapa saat ke depan adalah mampu nggak Hedera Hashgraph ini bisa melewati 4.300. Karena ini saat ini menjadi kunci dari pergerakan si Hedera Hashgraph ya. Kuncinya saat ini ada di 38,2 retracement. 38,2 retracement. Jadi yang harus kita yang kita nantikan adalah 4.330 ini akan dilewati nggak? Kalau sekarang memang masih sudah dilewati, tapi ini closingan daily candle kan sekitar jam 7 ya teman, 7, 8 lah. Nanti dipantau. Kalau bisa dia melewatin di atas 38,2 retracement, most likely ini barang berpeluang besar untuk naik di sini teman-teman ya. Ini Hedera Hashgraph. Teman-teman bisa terapin Fibonacci seperti ini di yang lainnya. Ini kebetulan saya terapkan di Hedera Hashgraph ya. Kebetulan saya terapkan di Habar ini karena saya saat ini sedang on Habar. Saya sedang di Hedera Hashgraph. Teman-teman, apa yang saya sampaikan ini not a financial advice ya. Jadi bukan merupakan ajakan beli ataupun jual. Murni ini adalah sharing saya terkait technical update di Hedera Hashgraph ya. Jadi teman-teman kalau merasa mungkin cocok dengan analisa ya silakan digunakan untuk media belajar seperti itu. Tapi saya tidak memberikan advice bahwa harus beli ini enggak. Teman-teman bisa ngebeli yang lain. Silakan berikan komentar, misalkan teman-teman pengen dianalisa apa seperti itu secara Fibonacci, secara style saya, bagaimana saya menganalisa suatu barang seperti itu. Nah, ini adalah kira-kira perkiraan si Habar ini dalam reboundnya dari 61,8 retracement. Target yang kita lihat di 38,2 retracement. Nah, kita bisa melihat sisi lain dari pergerakan si Habar ini, teman-teman. Kita bisa melihat sisi lain dari pergerakan si Habar ini dalam perspektif kenaikan dia. Kalau tadi kita lihat adalah titik retracement atau koreksi dia. Nah, sekarang kita memandang dalam pergerakan naiknya Habar. Dalam pergerakan naiknya Habar ini kira-kira resistan dari Habar ini di berapa saja. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau tadi ini cluster yang saya amatin untuk mencari supportnya ya. Nah, sekarang yang saya amatin adalah cluster ini untuk mencari resistan kenaikannya. Jadi tolong dibedakan ya teman-teman, tolong dibedakan. Fibonacci itu banyak konsep yang bisa kita pakai ya. Yang pertama, ini tadi naik untuk mencari supportnya ya, untuk mencari supportnya ini dan koreksinya berapa gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba menganalisa yang di sini untuk mencari resistannya ya. Fibonacci itu sangat penting ya teman-teman. Baik, cluster area yang saya gunakan terbatas hanya di sini. Hanya di sini saja ya. Karena saya mau mencari resistannya di berapa. Oke, saya akan bersihkan dulu. Dan saya akan tarik garis tren. Satu tren turun. Tren turun di mana, Pak? Jadi area di sini. Di sini saja ya, jangan memandang yang lain. Ini kan trennya turun. Jadi kita akan membuat satu trend line. Trend line suatu kripto yang sedang downtrend, maka tren kita bikin di atas ya, menjadi resistan. Apakah resistan ke break? Ternyata resistannya ke break. Support resistan line ini teman-teman dibuat dari beberapa titik. Satu ya. Kemudian ada satu titik pertama, titik kedua ya. Titik
2 titik ini sudah cukup untuk membuat trend line. Nah, boleh 3 titik. Ini belum terjadi break atau penjebolan ke atas. Sampai beberapa kali di sini ternyata masih belum. Nah, ternyata dalam 3 hari yang lalu ini ternyata si Habar ini sudah mulai break. Nah, teman-teman. Nah, seperti ini sebagai early alert untuk teman-teman bahwa ini mulai break. Oke, mulai break. Sudah kita bikin trend line. Baru kemudian kita tarik Fibonacci kita tarik dari 2 titik ya, yaitu swing low atau ke high atau high ke low. Ini swing high ke low. Low-nya di bawah ya. Yang paling bawah di sini. Kita tarik Fibo. Oke, keliru. Kita tarik Fibo dulu. Saya keliru ambil. Kita tarik Fibo dari swing high ke swing low. Nah, di sini kita akan mendapatkan titik resistannya si Habar ini di berapa. Nah, dari sini kita tahu titik-titik mana yang harus kita perhatikan. Kita tahu titik-titik mana yang harus kita perhatikan. Saya bersihkan dulu ininya ya, teman-teman. Supaya tidak ngeganggu. Saya bersihkan dulu ininya. Oke, saya kasih yang kanan. Oke, seperti ini. Nah, di sini udah jelas ya, teman-teman. Udah jelas, ini sudah bisa saya hapus ya, trendline bisa saya hapus. Sekarang konsentrasi kita adalah ke sini, ke resistannya. Nah, di sini. Ketika Habar ini turun ya, konsep kita sekarang adalah tren turun ya. Kita memandang trennya dulu ya. Ketika Habar itu dalam tren turun, ternyata dia bisa naik, rebound. Ini cukup lama dia bermain di area resistan ini, baru kemudian turun sampai support ya di 0 di 2900, baru kemudian dia ngebreak. Sebenarnya ketika si Habar ini masih di area sini, ini teman-teman harus waspada. Kenapa? Ini barang sedang konsolidasi, narrow range candle atau bergerak dalam candle yang sempit ya. Di sini ini area dia konsolidasi di 2900 sampai 3800. Baru kemudian 3800 ngebreak sampai 4300 sekian ya. Ini sebenarnya teman-teman sudah harus waspada di area 2900 sampai 3800. Rentangnya cukup jauh, iya benar. Karena high to low-nya dia jauh. Nah, ketika dia tiba-tiba ternyata ngebreak begini, teman-teman nggak kaget kalau teman-teman dari awal sudah tahu ini barang sedang di 0 sampai 23,6 retracement. Nah, dia ngebreak ke atas. Ini adalah resistan pertama dia. Ya. Di 3800, baru kemudian resistan kedua, baru kemudian ada 50 retracement resistan ketiga. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini, resistan pertama di 3800 kelewat. Kemudian 4300 sekarang sedang dites ya. Nanti ada 50 retracement penting. Kenapa? Kalau dia bisa sampai ngelewatin 50 retracement dan bertahan di situ, berarti most likely dia akan lebih percaya diri untuk naik. Nah, ini dalam daily. Teman-teman bisa memecahnya setelah membuat pola daily seperti ini, lihat dalam 1 jam. Nah, 1 jam akan memberikan gambaran yang jauh lebih detail untuk teman-teman terkait pergerakan dari Habar ini. Nah, ini 1 jamnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 1 jam. Nah, kira-kira 1 jamnya begini ya. 1 jam begini teman-teman bisa ngelihat ya. Atau 4 jam deh, 4 jam. Karena 1 jam masih terlalu ini. 4 jam. Ini pergerakan dari 4 jam yang lebih mewakili detailnya dibanding lebih mewakili detailnya dibanding yang 1 hari ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan presisi ya. Ini kurang sedikit. Nah, naikin dikit, oke. Jadi resistannya 3750 dilewati, kemudian 4280 sudah dilewatin sedikit. Nanti 4700 seperti itu. Nah, kalau udah lewat 4700 berarti separuh dari pergerakannya si Habar ini udah dilewati nanti ya. Kalau dia bisa lewat di situ. Nah, kalau melihat seperti ini kan
Secara chart ini bagus banget ya teman-teman, bagus banget. Ini konsolidasi areanya, bukan konsolidasi area 0 sampai 23,6 retracement, karena konsolidasi sebelumnya dia di sini ya. Kita lihat pokoknya nih, hari ini bisa nggak lewatin 4.300, 4.700. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Hedera Hashgraph Technical Update. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.